Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, umat Allah di Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, dan Anda semua yang menyaksikan program Ceritaku Bareng Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menyaksikan program ini. Kita bertemu lagi dalam acara Ceritaku Bareng Tuhan, sebuah program yang dirancang bersama-sama dengan tim streaming dan anak-anak OMK. Sama-sama kita ingin mendengarkan cerita tentang Tuhan, cerita bareng Tuhan yang dialami oleh banyak umat beriman. Pada kesempatan kali ini kita ingin bersama-sama mendengarkan kisah dari Ibu Eka yang akan menceritakan tentang pengalaman kehidupannya. Sebelum cerita, monggo Bu, kenalan dulu siapa jenengan. Ya, perkenalkan, nama saya lengkapnya Maria Meilina Ekasari. Saya dari lingkungan Gabriel Maridan, itu salah satu lingkungan yang di Paroki Santo Mikael Pangkalan ini yang terletak di sebelah timur sendiri. Oke. Lalu kerjanya apa, Bu? Saya bekerja di Rumah Sakit Panti Rapih sebagai perawat di bagian rawat jalan poliklinik. Baik, jadi Ibu Eka ini adalah perawat di Rumah Sakit Panti Rapih. Seperti kita tahu, sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19, dan dari awal kita sangat bangga, kagum, dan hormat kepada para tenaga kesehatan yang dengan begitu banyak upaya melakukan karya kemanusiaan di rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan. Itu cerita besarnya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita kecilnya. Bagaimana tahu pergulatan sebagai seorang perawat yang tentu akan berhubungan dengan orang-orang yang mengalami COVID-19. Bu, jenengan itu tugas di bagian rawat jalan. Pernah nggak ketemu dengan orang yang kena COVID tanpa sengaja? Tahu-tahu kok dia kena COVID, kaget. Cerita Bu, monggo Bu. Ya begini Romo, kalau di rawat jalan itu mungkin dari depan itu sudah di screening ya. Pasien masuk itu kalau di rawat jalan yang di Boromius itu kan zona merah, zona hijau. Jadinya tidak semua pasien dengan keluhan itu bisa masuk ke poliklinik yang kira-kira itu kasusnya COVID itu ada klinik sendiri yang menangani. Terus kebetulan di rawat jalan itu kadang-kadang kita juga kecolongan Romo, karena beberapa pasien ada yang mungkin tidak jujur ya. Jadinya kadang-kadang sampai sudah tes gitu, ternyata dia berbohong, dan rasanya tuh sedih sekali Romo. Ya mungkin karena takut kalau dianggap COVID, atau mungkin juga tidak yakin bahwa dirinya COVID. Ini yang lainnya. Pernah gitu ada satu pengalaman? Ya, ada Romo. Satu pengalaman Romo. Ya mungkin berulang-ulang ya. Keluarga pasien itu mengatakan bahwa dari keluarga itu tidak ada gejala, tidak ada kontak. Ternyata setelah sampai ruangan itu mengatakan bahwa dari luar kota, ada yang dari luar kota, terus dan ada yang menderita sakit COVID, sehingga anggota keluarganya yang opnam itu juga punya sakit, kemungkinan. Memang terus positif gitu Romo. Dan dari kita yang dari poliklinik itu kan kasihan sama teman kita yang di ruangan. Rasanya itu gimana ya? Padahal kita tuh dari depan sudah dari pintu masuk sudah di screening, sampai di poliklinik kita juga tanya-tanya ada riwayat ini. Ternyata lolos juga. Terus sampai di ruangan dites ternyata positif. Nah itu kan kasihan sekali dengan
teman-teman kita. Ya, karena perawat-perawat yang ada di poli umum dan poliklinik itu tidak memakai pakaian hazmat lengkap Pak ya. Tidak seperti mereka yang memang sudah fokus untuk COVID. Maka di beberapa tempat di Panti Rapih dan juga beberapa rumah sakit, perawat yang terkena COVID itu bukan perawat di tempat COVID, tetapi malah di poliklinik dan di ruang rawat inap umum ya. Kalau pengalaman dengan Romo itu gimana Bu? Gak apa-apa. Oh iya, kebetulan saya kan tugasnya kadang di medical check up Romo. Kebetulan ada Romo itu yang mau pulang ke daerah asalnya. Nah itu saya menawarkan diri untuk tes sekalian gitu. Nah setelah tes ternyata reaktif. Nah, saya tidak tahu Romo kalau swabnya juga positif. Nah hari Sabtu itu saya ke gereja Romo. Jadi check upnya itu hari Jumat. Hari check Sabtu upnya pagi. Itu hari Selasa. Habis itu kan terus tidak swab, tahu perkembangan. Terus paginya swab. Terus jadinya kan kurang lebih 4-5 hari. Waktu itu ya saya tidak tahu. Seninnya itu kan hasilnya jadi, pokoknya 5 hari itu pas hari Senin jadi. Terus saya itu rasanya itu kayak gimana ya, berdosa atau gimana gitu, saya nyesel sekali. Karena hari Senin itu jenengan dipanggil supaya mengadakan tes itu ya. Sementara hari Sabtu sudah ke gereja. Hari Sabtu saya sudah ke gereja. Saya rasanya nyesel, terus saya bilang sama suami saya, aduh gimana ini, saya kemarin ikut misa, tapi walaupun ikut misa itu saya tuh pulang begitu saja, saya nggak ngobrol atau ketemu dengan siapa gitu, kita langsung pulang gitu Romo. Ya, tapi saya kan nanti kalau saya swab saya positif, nanti yang kena tracing banyak sekali nih. Terus kebetulan saya itu juga di lingkungan itu dari awal itu kan dulu tuh itu loh pengumpulan amplop persembahan itu saya yang pegang Romo. Terus ada pandemi ini, terus saya menarik diri Romo. Saya takut kalau saya keluar atau ketemu dengan saudara-saudara itu, saya kan tidak tahu status kesehatan saya Romo. Nah itu saya takutnya kalau kontak terus saya positif gitu, dia kan saya menjadi rantai. Ya, berarti gitu, sebagai seorang perawat tanggung jawab moralnya besar sekali dalam situasi seperti itu. Ketika akhirnya ketahuan Romo itu positif, untung bahwa jenengan akhirnya tidak reaktif dan akhirnya bisa melanjutkan proses kehidupan. Kalau dalam situasi macam itu, bagaimana Bu keluarga Bu? Tentu nggak mudah ya, punya ibu yang perawat yang setiap kali ada resiko mungkin kena, tapi ya bagaimana tanggung jawab sebagai seorang profesional? Bagaimana keluarga? Ya puji Tuhan Romo, suami saya, anak-anak itu mendukung saya sebagai perawat, karena saya yang pertama kali itu memberitahu sama anak-anak, karena kan anak-anak sering walaupun sudah gede-gede tapi kadang-kadang itu seneng lendot-lendot, nyium-nyium ibunya gitu. Jadinya saya bilang selama ada pandemi ini sebaiknya kita jangan kontak ya. Kalau misalnya makan ya biasa kita makan jarak jauh Romo. Cuman doanya sama-sama. Terus nanti kita makannya ambil makan, terus makan ya berjauhan gitu. Yang tadi cerita tentang di nganti jam 12 bengi tadi, jam 12 malam itu gimana? Iya, dulu waktu panas-panasnya itu Romo,
itu ada pasien, kebetulan pasiennya itu keadaannya memburuk, sudah sampai di ruang persiapan UPNAM. Kebetulan saya jaga sore, Romo. Itu COVID ya? Iya. Dengan pakai pakaian hazmat lengkap? Enggak, pakaian biasa. Okay. Lalu setelah tahu hasilnya scoringnya tinggi, terus hasilnya foto paru-parunya jelek, terus hasil labnya juga jelek semua. Nah itu kan terus kita pakai seperti hazmat itu, Romo. Ya. Nah saya kan nggak sempat memberitahu keluarga kalau saya kemungkinan nanti sampai malam gitu. Nah dari jam 22 itu ternyata anak-anak dan suami saya telepon semua. Padahal saya nggak harusnya sudah pulang jam berapa? Saya kan pulangnya jam 21. Harusnya jam 9 ya. Terus anak-anak telepon. Saya kan nggak bawa HP ya, Romo. Nah terus sampai dengan waktu itu kan pasiennya harus dipindahkan ke Sarjito karena situasinya dan rumah sakit Pantirapi penuh. Terus kita pindahkan ke IGD jam 23 itu, sampai di sana terus itu kan saya harus pakai hazmat itu terus lepas mandi dan lain-lain. Itu saya baru buka jam 23 itu, ternyata anak-anak saya semua bingung. Pada bingung semua. Terus saya menjawab, ini Ibu sudah selesai tugasnya, pasiennya sudah sampai di tempat di IGD dengan aman, sudah refer, sekarang Ibu mau pulang gitu. Terus anak-anak sama suami saya, ya sudah sekarang kamu mandi dan lain-lain di rumah sakit, nanti kita jemput. Itu terus jam 24 itu mereka pada jemput. Itu rasanya saya tuh dijemput satu keluarga. Terus bilang sudah bersih semua toh, nanti di rumah kamu mandi lagi gitu. Pokoknya ya itu, Romo, selama pandemi ini terus rajin mandinya 4 kali. Ya Bu, dalam situasi macam ini doa itu untuk jenengan bermakna. Doa itu bagi saya maupun keluarga itu sangat-sangat bermakna, Romo. Karena dengan situasi begini ya kita tidak tahu ya, Romo ya, itu sangat membantu. Apalagi ibu saya itu selalu dia itu memberi dukungan terus gitu loh. Kalau saya nggak telepon pun, kalau isolasi mandiri itu kita kan tidak boleh bekerja, Romo, selama hasil swabnya belum keluar. Kalau kita ke tracing itu loh, Romo. Iya. Itu beberapa kali berarti ngalami Bu? Sudah 3 kali. 3 kali. Ya. Itu ibu saya itu mungkin nalurinya ibu ya. Dia tuh pasti telepon saya, "Dok, kamu di mana? Terus sehat toh?" Tapi saya nggak bilang kalau saya isolasi mandiri. Soalnya takutnya dia tuh cemas. Iya. Terus saya sedang tugas, saya bilang saya tidak ke rumah ibu dulu, saya bilang itu. Terus ya sudah, saya tuh setiap malam mendoakan anak-anak. Kebetulan kami kan banyak yang di rumah sakit, Romo. Jadinya ya ibu tuh sebagai ini ya. Iya. Baik Bu, pernah nggak ngalami satu perasaan capek gitu? Nah, 1,5 tahun pandemi berlalu, 1 tahun ya, 1 tahun lebih pandemi ini, pernah nggak ngalami capek? Kenapa? Tangi turu ngerti, oh isih COVID. Iya. Gimana Bu? Teman-teman juga ceritanya bagaimana? Ya, teman-teman juga begitu, Romo. Rasanya itu sekarang kan dulu Pantirapi itu kan pasiennya banyak sekali, penuh ya penuh terus sekarang ada pandemi ini,
kan pasien pada takut Romo ke rumah sakit ya, walaupun panti rapih itu yang poliklinik itu zona hijau, tapi mungkin pandangan dari masyarakat itu belum kembali ya, gitu. Itu kita mendengarkan ini bukan kisah yang jauh, ini kisah pribadi yang terlibat di dalamnya. Ada pengalaman-pengalaman takut, ada pengalaman-pengalaman doa, tapi juga ada pengalaman-pengalaman di mana merasa diri ya berguna ya Bu. Ada ya, kalau nggak ada perawat kita membayangkan seperti apa situasinya, situasi yang benar-benar tidak mudah. Tetapi terima kasih sudah menjadi orang yang meneguhkan, menguatkan, dan juga terlibat di dalam upaya untuk menghadapi COVID ini. Bu, kalau ada cerita apa? 1-2 saja kesimpulan dari cerita jenengan itu mau ngendikon apa tentang Tuhan, tentang COVID, tentang mungkin juga himbauan sedikit kepada umat yang juga saat ini sama-sama menghadapi COVID. Iya, kalau dari cerita singkat saya itu sungguh Tuhan itu Maha Pengasih. Saya itu cuma berdoa semoga keluarga saya, orang-orang yang saya cintai, terutama orang-orang dekat dengan saya, walaupun saya itu selalu berhubungan dengan pasien begitu, selalu sehat, dan doa itu sangat-sangat penting sekali Romo. Terima kasih untuk pengalamannya, terima kasih untuk kisah-kisahnya. Tetap semangat Bu, kami yang ada di tempat lain hanya dari jauh, kadang-kadang benar-benar tidak bisa melihat, dan dengan bisa melihat orang-orang yang berjuang dengan itu, dan juga terus masih ada dalam situasi yang waspada, tetapi juga terus saling menguatkan dalam situasi ini. Terima kasih Bu Eka untuk pengalamannya. Ini cerita Bu Eka tentang Tuhan, bareng Tuhan. Ia mengalami situasi yang tidak mudah, ia mengalami situasi yang berat. Juga teman-teman ada yang sudah dipanggil Tuhan karena COVID ini. Kita bersama-sama berdoa untuk para tenaga medis yang sudah dipanggil Tuhan dalam situasi pandemi ini. Mereka pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang sekarang benar-benar memberikan dirinya untuk pelayanan bagi kemanusiaan. Ini cerita Bu Eka tentang Tuhan, bareng Tuhan. Saya punya cerita bareng Tuhan. Bagaimana cerita Anda bareng Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan sungguh nyata hidup, hadir, pun di dalam situasi sulit. Ada orang yang memberikan kesaksian hidupnya sebagai berkat bagi sesama, dan juga ada orang yang sungguh merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya meskipun hidup ini terasa sulit. Ini cerita kami tentang Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda yang menyaksikan program ini. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi untuk acara Ceritaku Bareng Tuhan Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, silahkan like, subscribe, dan komen untuk melihat program-program selanjutnya. Terima kasih Bu Eka untuk pengalamannya, terima kasih untuk peneguhannya, dan terus semangat dalam pelayanan kepada pasien dan kepada negara dan bangsa, kepada kemanusiaan. Terima kasih untuk Anda semua. Tuhan memberkati, berkah dalam.